Oke. Oke. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. hari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini sesuai yang dikirim sama si Irham. Kita akan membahas yang namanya array. Buat yang angkatan 23 mungkin ya review lagi aja lah ya tentang array ini, sama 24 belum ya? Paham array. Beberapa udah, tapi dasar doang paling. Hmm, Screenku kelihatan belum? Aman, aman. Oke. Di array. Array itu gampangannya adalah kayak wadah gitu yang bisa menampung banyak nilai dengan tipe data yang sama. Jadi semisal aku pengen nyimpen nama-nama anak IF angkatan 23. Ada Irham, ada aku, ada Levi, ada Tarjo gitu misal ya, yang isinya string gitu. Itu angka-angka kayak gini, semisal ada 1, ada 5, ada 3, 20, 4. Itu bedanya array sama variabel biasa. Kalau variabel biasa kan mungkin nyimpennya cuma 1 ya, 4 doang atau 20 doang gitu. Kalau array itu kita bisa masukin banyak lah, nggak cuma 1. Terus coba fix dulu deh. Waduh. Oke. Jadi buat mulainya inisialisasi array itu, misal kita pengen menampung sebuah integer gitu ya, atau angka bilangan bulat, bisa kita namain bilbul yang isinya itu ada 5 biji. Nah, biasanya untuk nge-assign value-nya kita bisa pakai yang namanya perulangan. Jadi integer i sama dengan 0, i kurang dari 5 ya, yaitu sesuai dengan ukuran yang kita assign, yang kita inputin. Nah, sini kita masukin coba kan nilai i ya. Bilbul izin bilbul. Nah, jadi fungsinya perulangan ini adalah kita akan mengisi array dari indeks 0 sampai indeks 5. Apa itu indeks 0, indeks 5? Jadi semisal itu tuh kayak urutan gitu. Jadi karena ini ntar isinya bakal 5 biji ya si bilbulnya ini. Jadi semisal si A0 itu misal 1, terus A1 isinya 2, terus A2 isinya 3, A3 isinya 4, terus A4 isinya 5. Nah, kenapa ini cuma sampai 4 ya, nggak sampai 5. 5 ini menandakan artinya banyaknya nilai. Ya, jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, biasanya di pemrograman itu kita mulai dari indeks 0. Tapi bisa juga kita bisa modif gitu ya, ini bisa jadi 1, ini jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Itu bisa. Cuman yang biasanya dipakai itu adalah yang berbasis indeksnya 0. Nah, untuk mengeluarkan isi si array-nya, kita bisa pakai perulangan lagi. Oke, ini jadi sama dengan 0, ini kurang dari 5, i plus plus.
isi out nilai ke i sama dengan bilbul i. Nah, kalau kita coba running, ya masukkan nilai ke 0, misal kita masukin 1, terus 2, 3, 4, 5. Nah, sini keluar ya sesuai tadi, yang sesuai kita inputin. Jadi nilai ke 0 itu 1, nilai indeks ke 1 itu 2, nilai indeks kedua itu 3, nilai indeks ketiga itu 4, dan nilai ke indeks keempat itu adalah 5. Nah, misalnya nih, aku ada iseng gitu ya, misalkan aku pengen nilainya ntar itu dibalik gitu. Jadi keluarnya misal aku inputin 1, 2, 3, 4, 5, nanti yang keluar itu 5, 4, 3, 2, 1. Gimana caranya? Caranya simpel aja, itu tinggal kita mainin di dalam for loop-nya ini. Jadi kita akan semisal ya, si array-nya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini itu mulai dari indeks ke 0, yaitu berarti 1, dan ini i++, jadi dia akan nambah 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, supaya bisa mengeluarkan nilai yang kebalik, berarti caranya adalah kita mulai dari i yang paling belakang sampai i paling depan. Tuh. Jadi misal kita bisa isi dia jadi 5 minus 1, ini lebih dari sama dengan 0, ini kita ganti minus. Kenapa 5 minus 1? Karena array tadi ya, karena kalau kita sign 5 berarti indeks terakhirnya itu 4. Misal kalau di sininya 3, berarti nanti indeks terakhirnya itu 2 gitu. Jadi harus di minus 1 gitu. Ini sampai perulangannya sampai ke indeks ke 0, itu 1 dan dikurang. Kalau ditambah nanti error. Sekitaran error beneran. Enggak. Oh, salah pencet. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Keluarnya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Sebenarnya simpel sih array ini. Dan kita juga bisa melakukan berbagai operasi gitu ya, misal penjumlahan atau perkalian, pengurangan, pembagian gitu ya. Misal aku ingin menjumlahkan indeks pertama, indeks ke 0 dengan indeks 1 ya. Ini jumlah sama dengan, kita bisa langsung ambil A0 ditambah A1. Out jumlah nilai indeks 0 ditambah 1 sama dengan jumlah. Ini ya. Oh iya salah, kan bilbul ya, kok A sih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, indeks ke 0-nya itu 1, indeks ke 1-nya itu 2, kalau ditambah jadinya 3. Oke. Itu konsep array. Nah, ini ada contoh soal nih. Ada yang kelak memiliki sebuah tumpukan berisi n kartu yang dipenuhi 1 sampai 100. Setiap kartu bertuliskan suatu bilangan bulat. Sekarang Pak Deklek ingin tahu urutan angka-angka pada kartu tersebut
bila tumpukan kartu itu dibalik. Nah, contoh ya, jika diberikan 5 kartu dengan angka-angka dari atasnya 1, 5, 3, 24, maka setelah dibalik urutannya menjadi 4, 20, 3, 5, 1. Bantulah Pak Dengklek. Ya. Ini secara tidak langsung sudah terjawab. Cuman di sini tuh bedanya ada N-nya ya. Nah, kita belum ada N-nya. Nah, gimana cara mengatasi masalah si N ini? Ya udah, kita bikin aja variabel N. Terus kita isi si N-nya. Terus kita masukin ke dalam si array-nya. Nah, jadi semisal kita masukin si N-nya 3, di sini akan 3. Bisa kita masukin 5, di sini akan 5. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan. Tuh, kita mau runner nih, mas ini. Code runner. Ya, mau pecah. Bujurin. Misalnya kita masukin N-nya 5. Jadi dia assign-nya 1, 5, 3, 24. 1, 5, 3, 24. Nah, makanya keluar adalah 4, 20, 3, 5, 1. Sesuai yang ada di sini ya. 4, 20, 3, 5, 1. Sama. Lanjut. Ya, solusinya. Nah, ini bagi yang baca PDF-nya, kenapa kok ada scanf, ada persen-persen apalah, ini ada dan, printf, bla 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 ini. Nah, karena ini yang di PPT ini adalah versi bahasa C ya. Sebenarnya sama aja sih, cuman ada orang yang suka pakai C sintaksi sama sintaksi plus ya. Scanf ini artinya persen D dan A, itu artinya adalah cin A. Nah, scanf persen DB itu cin B, scanf C ya, berarti ini cin C gitu. Lanjut, ini pengertian array lah ya itu. Jadi ini dimulai dari indeks 1 ya. 1, 3, 2, 10, 3, 11, 4, 3, dan bla bla bla. Ada bahasa tentang indeks. Oke, lanjut. Ya ini ya formatnya integer, tipenya itu integer, terus namanya bebas terserah, dan ukurannya sih yang penting. Jadi untuk array ini wajib kalian tahu ukurannya mau berapa gitu ya. Entahkah itu akan dinamis kayak gini, ini kan dinamis ya. Jadi isi array-nya bisa berapa aja, atau bisa langsung kalau kalian udah tahu bakal berapa isinya, bisa langsung diisi aja, misal 50 terus 1000 gitu. Ya, dan ini bisa berbagai tipe data ya, bisa string, bisa boolean. Nah, boolean ntar isinya kayak misal kita isinya 3 gitu ya. Ntar isinya bisa kayak true, false, true, nah gitu. Contohnya gitu, atau bisa pakai yang versi angka 0, 1, 0, nah 110 gitu ya, kalau versi boolean. Nah, untuk tabel, nah ini juga mengakses nilai tabel dengan indeks -1, tabel indeks -2, atau tabel 500 dapat menyebabkan runtime error. Kenapa? Karena di array itu kita tidak bisa mendefinisikan indeksnya itu negatif ya. Nah, indeks paling kecil itu adalah 0. Jadi misal
di sini itu -1, kalian akses tabel -1 ya. Kita coba aja deh. Nah, kita coba akses indeks -1. Cout tuh cout bilbul -1. Apa yang akan keluar? Ya, ini misal apa ya, 2 1 2 2 2 2. Nah, ini isinya bakal gini, 421885. Nggak sesuai ya sama yang ya karena emang nggak ada nilainya yang keluar tuh malah ngawur gitu loh. Padahal kita inputnya 1 2 3 4 doang, tapi yang keluar malah apa ini, jutaan, ribuan gitu. Atau tabel ini, atau tabel 500. Nah ini kenapa juga 500 ya bisa, karena kita assign-nya itu kan cuma sampai 100 ya, 101. Kalian malah misal kita pengen akses 500, ini kan melebihi batas ya. Jadi ya sama bakal kayak tadi gitu. Array dan variabel ya, ini udah tadi ya. Nah ini scanf dan tabel 0 itu adalah ini cin will. Nah itu, jadi artinya scanf tabel 0 itu sama kayak cin bilbul 0, artinya kita akan mengisi array bilangan bulat dengan indeks ke 0 itu. Nah, ini ada proses membaca 5 bilangan pada 5 baris. Ini bisa dilakukan dengan cara ini. Ini sama kayak yang ini. Scanf ini. Sama persis. Cuman beda di sintak penulisan aja. Karena kalau yang ini adalah versi bahasa C, yang kita pakai adalah C++. Itu. Nah, ini untuk pencetakan secara terbalik ya, yang kita tadi udah terapin juga yang ini. Yang itu ya sama. Nah ini solusinya ya, yang tadi n-1 i sampai 0 dengan i minus. Tuh. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Aman lah ya harusnya. Ntar kalau mau nanya, tanya aja. Array dan memori. Setiap elemen pada array membutuhkan memori, tergantung pada tipe data yang digunakan. Sebagai contoh, array dengan 100 elemen dan memiliki tipe integer membutuhkan memori sebesar 100 kali 4 byte, menggunakan 400 byte. Nah ini penting ya, karena ada soal yang biasanya mengharuskan kita, misalnya si outputnya itu harus maksimal 1 MB. Nah, kita harus bisa mengira-ngira lah nanti array-nya itu bakal overflow atau enggak. Tuh. Ada program memiliki array. Lanjut. Contoh soal ujian harian. Pak Dengklek menyelenggarakan ujian harian setelah selesai mengajarkan n ekor bebeknya mengenai konsep array. Setiap bebek KI mendapatkan nilai sebesar HI yang merupakan bilangan bulat. Tentukan banyaknya bebek yang memiliki nilai tidak kurang dari rata-rata seluruh bebek. Ya. Kita akan coba kerjain. Jadi ada n ekor bebek. Setiap bebek akan mendapatkan nilai sebesar HI. Jadi integer H yang maksimal itu n. Nah itu berarti kan nanti akan berisi nilai-nilainya ya. Tentukan banyak bebek yang memiliki tidak kurang rata-rata. Baris pertama, format masukannya baris pertama berisi sebuah bilangan bulat n. Lalu yang kedua n baris berikutnya berisi nilai ujian bebek.
Baris ke I ini merupakan HI. Ya. Format keluarannya sebuah baris yang menyatakan banyaknya bebek yang lulus ujian. Jadi karena di sini ada rata-rata ya, yang artinya kita harus mengetahui jumlah seluruh nilai dari bebek-bebek ini. Kita coba dulu for integer I sama dengan 0, kita dari n I plus plus, kita jadiin I ke HI. Nah, untuk mengetahui totalnya, berarti kita bisa bikin variabel baru yang namanya total, yang awalnya 0, terus kita bisa looping lagi for integer I sama dengan 0, dikurang dari n I plus plus, yang dimana kita akan menjumlahkan seluruh nilai-nilai dari bebek-bebek ini dan masukin ke dalam variabel total. Nah, caranya berarti total sama dengan total ditambah HI. Nah, kenapa harus di dalam looping gitu ya? Jadi misal perulangan pertama dia akan menjumlahkan indeks ke nolnya. Jadi misal total sama dengan 0 ditambah indeks pertama K0 gitu ya. 0. Tuh. Yang nanti hasilnya bakal sama dengan H0 kan. Terus buat perulangan yang kedua, ketika I sama dengan 1, nanti si H0 akan ditambah dengan H1. Nanti akan sama dengan H0 plus H1. Begitu seterusnya sampai dengan indeks keempat. Nah, sekarang kita ingin mengetahui banyaknya bebek yang memiliki nilai tidak kurang dari rata-rata seluruh bebek. Nah, kita coba bikin integer lolos gitu ya, atau bebek lolos dengan 0. Jadi for integer I sama dengan 0, I kurang dari n I plus plus. Nah, ini kan kita belum menghitung rata-rata ya. Yang kita tahu kan sebenarnya rata-rata itu kan biasanya total seluruhnya dibagi banyaknya nilai. Nah, karena perhitungan di pemrograman itu kan sangat teliti ya. Apalagi kalau kita bisa aja pakai yang namanya tipe data float atau global. Cuman itu tidak disarankan. Nah, aku nyaraninnya sih pakai dibalik ya, jadi di perkalian gitu. Jadi HI if HI kali dengan jumlah banyaknya bebek lebih dari total. Nah, jadi ini semisal ada nilai bebek ya, yang nilainya tidak kurang dari rata-rata seluruh bebek, dia akan ikut terhitung dalam bebek loss. Bebek loss plus plus. Ya. Sekarang kita tinggal di out di bebek loss. Ini ada contoh inputannya enggak? Nah, ada ya. Kita cobain. 3, 5, 6, 7. Lah, 1. Bentar. Lebih dari sama dengan kah? 3. Nilai rata-rata disebutkan adalah 6 dan terdapat tidak kurang dari 6. Yang ini nilai I. Oh ya, lebih dari sama dengan masuknya. 3, 5, 6, 7. Hitungnya 2. Ya, begitulah ya. Ini untuk soal ujian harian.
Ya ini ya, sebisa mungkin hindari penggunaan floating point. Nah ini poin yang aku bilang tadi. Gitu. Ingat bahwa tipe data floating point kurang bisa menyatakan bilangan secara akurat. Nilainya itu misal 1/3 dikali 3 bisa jadi 0,99999 atau 1,00001 gitu. Ya, ini trik menghindari pembagian. Oke. Ini untuk array satu dimensi ya. Nah, selanjutnya ini bakal ada array 2 dimensi ya. Apa itu array 2 dimensi? Yang akan disampaikan oleh Irham. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau ada yang bingung? Belum ya? Nah, kayaknya lanjut aja. Oke. Set. Oke, aman lah ya. Mana-mana. Ini kok ini? Nah, tadi kan udah dijelasin ya soal array satu dimensi, yang dimana array satu dimensi itu sifatnya dia seperti ini. Jadi cuma ada satu baris doang. Oke, sesuai dengan namanya satu dimensi. Tapi kalau dua dimensi itu dia ada apa ya? Sebutannya tuh ada vertikal sama horizontalnya. Jadi dia sifatnya seperti ini. Ada baris sama kolom. Nah, kayak gitu. Ini untuk yang dua dimensi, kurang lebih. Jadi kalau tadi satu dimensi itu sifatnya satu baris doang kayak gini, oke. Tapi kalau dua dimensi dia ada eh, kolom sama barisnya, oke. Nah, kita coba masuk ke sini. Di sini kan matriks 25. Cara bacanya gimana? Cara bacanya itu dia ada dua baris dan ada 5 kolom. Ntar bentuknya bakal kayak gini. Dia ada dua baris dan ada 5 kolom, oke. Nah, kalau semisal ntar matriksnya sebut aja kayak diubah menjadi 45, berarti dia ada 4 baris dan 5 kolom. Nah, bakal jadi kayak gini kurang lebih. Jadi itu untuk pembacaan matriks dua dimensi. Jadi yang dua ini kita sebut sebagai baris, dan 5 ini kita sebut sebagai kolom. Oke? Aman ya? Oke, mungkin aku masuk ini ntar dulu aja. Mungkin aku masuk gimana cara input dan output dari dua dimensi. Sebut aja kita bikin suatu program. Oke. Kita bikin suatu program yang membuat suatu matriks. Nah, untuk ukuran matriksnya itu kita yang tentuin. Maka dari itu aku sebut aja untuk barisnya sebagai INTB dan kolomnya sebagai INTK. Atau lebih jelasnya kayak gini. Lalu kita input nilai B sama K-nya. Nah, biar rapi, mungkin aku masukin ke suatu perintah, masukkan baris, jumlah baris. Lalu yang ini aku masukin jumlah kolom. Nah, udah nggak error ya. Berarti ini bertugas untuk mengatur berapa baris yang akan kita gunakan dan berapa kolom yang akan kita gunakan. Lalu di bawahnya, itu kita atur lagi untuk array-nya. Karena dia bersifat dua dimensi, maka dari itu tulisannya akan seperti ini. Untuk baris dan untuk kolom. Oke. Nah, cara inputnya gimana? Cara inputnya itu kita menggunakan double for loop. Seperti ini.
kok N. Ini B, ini kita ubah menjadi K. Lalu di dalam for loop yang integer J ini, itu kita melakukan cin dengan variabel matriks dan baris I dan J. Seperti itu. Kenapa bisa kayak gini? Biar aku perjelas. Ini ketika awal dilakukan double for loop ini, I sama J-nya itu kan sama dengan 0 ya. Maka dari itu, dia akan menginput terlebih dahulu matriks dengan apa? Matriks dengan baris 0 dan kolom 0 atau baris pertama, kolom pertama. Lalu ntar dia akan kembali lagi ke sini ditambah J-nya menjadi 1. Maka dari itu, untuk input yang kedua kalinya itu bakal jadi matriks 0 1 atau biasa disebut baris pertama kolom kedua. Begitupun seterusnya sampai dengan nilai J maksimal. Kalau di sini nilainya 5, maka dari itu iterasi terakhir di dalam for loop J ini kan 4. Nah, pas udah sampai matriks baris pertama kolom ke-5 atau indeks ke-4, dia akan kembali lagi ke for loop yang di integer I. Nah, integer I-nya itu ditambah menjadi 1, dia akan mengulang lagi for loop-nya. Dia akan mengulang dimulai dari baris kedua kolom pertama. Jadi, kalau kita simpulkan, dia itu cara inputnya adalah menginput terlebih dahulu kolom. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia baru turun lagi ke bawah. 3, 2, 1, 3, 5. Nah, gitu. Bukan baris dulu yang diisi, tapi kolomnya dulu. Nah, kolomnya udah habis, dia baru lanjut ke baris berikutnya. Nah, itu untuk input dari apa? Ini input dari array dua dimensi. Nah, untuk outputnya gimana? Untuk outputnya itu kita menggunakan double for loop juga. Di sini aku set integer I sama dengan 0. Oke. Apa tuh? Matriks I lanjut. Nah, untuk for loop-nya itu menyesuaikan. Jadi untuk yang luar, ini untuk baris. Oke. Jadi untuk mengisi barisnya. Dan yang di dalam itu mengisi kolom. Ini kan untuk jumlah barisnya kan aku menggunakan variabel B. Maka dari itu batasnya B untuk yang integer I. Lalu untuk yang kolom itu di setnya di sini. Nah, jadi menyesuaikan juga. Kalau misal ntar di sininya ubah menjadi A sama B, maka dari itu for loop yang di luar itu batasnya sampai A dan for loop yang di dalam itu batasnya sampai B. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Oke, lanjut. Nah, untuk outputnya itu sama aja kayak input. Outputnya seperti ini. Jadi menyesuaikan dengan baris dan kolomnya. Ini kita mulai dari baris pertama kolom pertama, dilanjut baris pertama kolom kedua, lalu dilanjut baris pertama kolom ketiga dan seterusnya. Daripada bingung, coba kita tes. Oke. Bentar, compilernya lama. Oke. Misal kita menyesuaikan dengan yang di sini ya. Itu ada 2 baris dan ada 5 kolom. Terus kita input untuk baris dan kolomnya atau matriksnya. Sebenarnya teman-teman ini lumayan ada trik juga. Kan seperti yang teman-teman tahu bahwasannya si in itu tidak bisa menerima spasi. Kalau semisal dia menerima spasi, dia akan eh, memotong, bahasanya apa ya? Kayak nge-skip gitu lah. Jadi kalau misal aku input kayak gini, kayak untuk kolom pertama itu aku input 1, 2, 3, 4, 5. Untuk baris kedua itu aku input 6, 7, 8, 9, 0. Nah, dia
outputnya seperti ini sesuai, yang dimana ada 2 baris dan 5 kolom. Tapi di sini aku mau kasih tahu juga cara input yang lain. Bisa juga teman-teman kayak gini inputnya. Ini untuk baris pertama, dan ini untuk baris kedua. Outputnya bakal tetap sama. Karena apa? Karena si in itu tidak menerima spasi. Syarat untuk menggunakan cara ini tuh kalau misal teman-teman pakai si in. Kalau pakai getLine atau sin.get dan sebagainya itu nggak bisa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, nah ini nih. Kurang lebih kayak gini untuk gambaran 2 kali 5 atau ada 2 baris dan 5 kolom. Harusnya benar kan ini kolom. Aku buta baris sama kolom, tapi setahu ini baris dan ini kolom. Seperti itu. Nah, ini nggak usah diperhatiin dulu soal memori-memori. Yang penting teman-teman tahu apa maksud dari matriks A sama B atau matriks 2 dan 5 ini. Begitu. Coba kita lihat contoh soal. Ganes datang bertamu ke peternakan bebek Pak Dengklek. Pada peternakan bebek Pak Dengklek terdapat kandang bebek yang tersusun atas petak N baris dan N kolom. Oke. Pak Dengklek memberi DIJ gram coklat ke kandang di baris ke I dan kolom ke J. Oke. Pak Ganes memberi GIJ gram coklat ke kandang di baris ke I dan kolom ke J. Tentukan berapa gram coklat yang diperoleh setiap bebek di kandangnya. Oke. Coba kita kerjain. Ini aku bikin file baru yang aja. Di sini aja. Pak Dengklek. Coklat bebek. Oke. Nah, di sini kita siapin dulu persiapannya, yaitu masukin library, pakai namespace std. Oke. Nah, di sini kan berarti ada n kali n. Oke, ada n baris sama n kolom. Maka dari itu, dia inputnya cuma satu, yaitu n doang, untuk menentukan berapa baris dan berapa kolom. Maka dari itu di sini aku masukkan cin n, lalu aku menyeting nilai dari array-nya seperti ini. Nah, kenapa sama? Karena di keterangan soalnya itu dia menggunakan n baris dan n kolom. Oke. Kalau semisal ntar soalnya n baris dan m kolom, dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, karena kebetulan di sini n doang yang dipakai, maka dari itu aku cuma menggunakan satu variabel. Nah, seperti ini. Setelah itu, ini nilai inputnya mana nih? Oke, inputnya kayak gini. 1, 3, coba kita simpen dulu untuk inputnya. Karena penting ya. Soal input, nah kita balik lagi ke deskripsi. Dia itu DIJ, oke, DIJ, HIJ, dan ini IJ. Bentar. Input, oke, pada yang klik memberi DIJ gram coklat kandang di baris GIJ, gram coklat kandang di baris ke I dan kolom ke J. Oke, kita input dulu untuk matriks atau array 2 dimensinya dengan ukuran N kali N. Nah, kayak gini ya untuk inputnya. Lalu di dalamnya kita input, bentar, oh ya, benar. YAI dan J. Oke, di sini ada 3 dan ada 3. Maka dari itu kita bisa sebenarnya untuk menggunakan dua array karena
ada dua permasalahan yang dimana ada D sama G, sorry. Maka dari itu di sini aku tambahin lagi satu array berukuran sama. Oke. Jadi kayak gini, terus kita tinggal copy aja sebenarnya bisa. Nah, kenapa kenapa kita menggunakan dua variabel A dan B? Karena di sini tuh ada D sama G yang digambarkan sebagai gram coklat. Kalau kita lihat di contoh inputannya, ini tuh D, oke, dan ini G. Jadi ada dua variabel gitu. Lalu dua variabel ini kita tambahkan sesuai dengan urutannya. Kayak di sini baris pertama kolom pertama itu ditambah. Oke, kita pisah kayak gini. Baris pertama kolom pertama ditambah dengan matriks lagi. Array kedua baris pertama kolom pertama. Begitupun seterusnya, baris pertama kolom kedua itu ditambah juga dengan array kedua di baris pertama kolom kedua. Jadi gitu terus dia mengiterasi sebanyak dengan n kali n. Oke. Nah, eh, karena di sini tentukan berapa gram coklat yang diperoleh setiap bebek di kandangnya, maka dari itu teman-teman ada dua opsi. Kalau misal teman-teman ingin menyimpan nilai A dan B-nya, kayak tidak merubah nilai A dan B-nya, teman-teman bisa deklarasi satu variabel lagi dengan ukuran yang sama. Seperti ini. Nah, coba kita eh, hitung. Cara hitungnya adalah dengan format yang sama. Karena apa? Karena kita cuma mau menambahkan sesuai dengan urutan. Baris pertama kolom pertama ditambah dengan baris pertama kolom pertama. Kan nggak ada yang berubah tuh. Ya kan? Dia bersifat simetris. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Maka dari itu kita bisa menggunakan cara yang sama dengan menginput menginputkan variabel A dan variabel B. Oke. Anjing lu. Ayo, udah ditungguin. Sabar anjing lu ya. Malah konting mulu. Ayo. PIJ ini sama dengan HIJ terus BIJ. Oke. Lalu kita outputkan dengan cara yang sama kayak tadi, yang kayak gini. Sorry. Nah, outputnya sama persis kayak gini. Maka dari itu di sini kita bisa deklarasikan kembali dengan batas yang sama. Kurang lebih ini cuman input sama output doang, nggak ada algoritma apa-apa. Jadi di sini cout CIJ. Lalu kita kasih cout MBL. Oke. Coba kita bentar, ada yang salah. Oke, coba kita cek ya jawabannya benar atau enggak dengan output yang ini. Ntar aku ulangi lagi sekali lagi untuk yang ini. Oke, contoh keluarannya ini. Coba kita lihat apakah sama atau tidak. 3, 4, 7, 6, 2, 5, 3, 2, 7. Udah benar ya. Kenapa demikian? Di sini sebenarnya penambahan matriks doang. Kayak yang teman-teman pelajari ketika SMA. Jadi baris pertama kolom pertama itu cuma bisa ditambahkan dengan baris pertama kolom pertama juga. Jadi 1 dan 2 itu jadinya 3. 3 dan 1 itu jadinya 4. Dan begitu pun seterusnya. Nah, kenapa di sini aku menggunakan 3 variabel? Sebenarnya teman-teman cuma cukup menggunakan satu variabel doang. Satu variabel. Iya bener yang satu variabel doang. Tapi untuk lebih dimengerti, teman-teman di sini harus menggunakan 3 variabel. Yang dimana ada variabel A, variabel B, dan variabel C. Variabel A berguna untuk matriks pertama, menyimpan nilai matriks pertama. Variabel B itu berguna untuk menyimpan nilai dari matriks kedua. Variabel C itu berguna untuk menyimpan penjumlahan antara matriks pertama dan matriks kedua. Karena ukuran kolom dan baris itu sama, maka parameter for loop-nya itu sama. Di sini n,
ini juga n. Dia akan mengulang sebanyak n kali n. Oke. Terus di sini juga ada n sama n, dan ini juga n dan n. Karena baris dan kolomnya itu sama. Kalau semisal baris dan kolomnya berbeda, ya sesuaikan. Untuk panjang barisnya berapa, untuk panjang kolomnya berapa. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada nih, nggak ada yang mau nanya. Aman nggak? Nah, ini untuk jawabannya. Dia akan menggunakan tiga variabel juga di sini, yaitu D dan G. Dengan panjang dari baris dan panjang dari kolomnya itu sama, yaitu masing-masing N. Lalu di sini, ini untuk penjumlahannya kurang lebih sama. Lalu untuk printnya juga sama. Tapi di sini dia pakai suatu, ya ini suatu apa ya? Bahasanya syarat lah. Tapi nggak terlalu ngefek lah, kurang lebih sama. Terus di sini juga dia pakai cout NDL. Nah, terus di sini, nah ini dia cuman pakai satu variabel doang. Tapi ini emang menekan memori, trik yang menekan memori. Tapi untuk sekarang jangan fokus ke sini, fokus ke fundamental array-nya aja. Untuk satu dimensi dan dua dimensi. Nah ini yang multidimensi ntar aja. Karena harus kuat di dua sama satu dimensi dulu, baru teman-teman bisa pindah ke tiga dimensi. Kalau teman-teman tahu, tiga dimensi itu ya ada X, Y, Z. Jadi ada bahasanya apa ya? Kalau yang dua dimensi kan bidang Kartesius, teman-teman familiar ya. Tapi kalau yang tiga dimensi itu yang X, Y, Z. Seperti itu. Oke. Udah nggak ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau dibahas lewat kuis teman-teman atau tugas teman-teman? Wis, cara. Oke. Em, ini mau gimana? Mau coba satu soal atau gimana, Din? Dicontohin satu aja dulu. Satu dulu aja ya. Hmm. Oke. Oke, jadi aku coba satu soal aja untuk sekarang. Semisal kayak yang nggak bersifat algoritma apa ya? Posisi in array. Ini boleh deh, posisi in array. Jangan. Jangan yang itu. Itu aku lupa. Smallest pair, replace Fibonacci. Fibonacci ntar aja. Search in matrix is B subsequence of A. Nah, ini yang masih berhubungan dengan matriks lah. Yang W. Oke. Ini kenapa bisa berhubungan dengan matriks? Karena teman-teman ada yang namanya refleksi ya kalau SMP setahu aku. Refleksi itu apa? Refleksi itu ya memantulkan dirinya sendiri. Tapi bedanya tuh kalau di sini kan jadinya 2 3 5 7 9 20 3 5 1 12. Nah, ketika direfleksi itu tuh yang tadinya indeks terakhirnya itu menjadi indeks pertama. Tapi yang unik adalah barisnya tidak berubah. Jadi kayak di sini 5 itu tetap ada di baris pertama. Bedanya itu cuman di kolomnya doang. Kolomnya berubah-ubah. Yang tadinya kolom terakhir menjadi kolom pertama. Yang tadinya kolom terakhir kedua menjadi kolom pertama ditambah satu. Seperti itu. Kita coba aja ya. Oke. Kita coba di sini. Itu kan di soalnya. Walah. Kebalik, kebalik, kebalik. Ya Allah. Nah, jadi di soalnya tuh kan parameternya ada N dan M.
dan ada dua dimensi array n kali m. Nah, bedanya sama yang tadi itu panjang sama baris sama kolomnya itu sama. Tapi untuk yang ini baris dan kolomnya berbeda. Yang dimana barisnya itu n dan kolomnya itu m. Dari sini print the inverted array that appear in the mirror. Intinya adalah refleksi dari array tersebut. Kayak yang ini contohnya. Berarti kita input dulu nilai n sama m-nya. Lalu kita deklarasi variabel yang akan kita gunakan yaitu di sini a dengan ukuran n, barisnya itu n, dan kolomnya itu m. Oke. Di sini kita input nilai masing-masing dari a dengan menggunakan for loop, double for loop. Nah, untuk yang integer i atau for loop di luar itu kita set menjadi i kurang dari n. Lalu untuk for loop yang di dalamnya itu kita set menjadi j kurang dari n. Seperti itu. Nah, baru di dalamnya itu kita masukin nilai dari a-nya dengan cara yang sama. A, I, J. Oke, sampai sini masih aman ya. Ini kita udah input nilai masing-masing dari A. Nah, sekarang kita pikirin gimana caranya untuk membuat eh, array tersebut bersifat refleksif. Oke, atau refleksif dari array tersebut. Kalau kita lihat dari soalnya adalah eh, ini kan 235. Kita lihat yang baris pertama aja, 235. Karena kalau refleksif, barisnya itu nggak berubah. Jadi 5 ini tetap ada di baris pertama, 20 ini tetap ada di di baris kedua, dan 12 ini tetap ada di baris ketiga. Jadi kita nggak harus mikirin soal barisnya. Yang kita pikirin adalah kolomnya. Oke? Nah, kalau kita lihat di contoh, itu 2 ketika dicerminkan atau direfleksifkan, itu dia akan menjadi indeks terakhir. 3, kenapa tetap? Karena eh, ya gimana ya ngejelasinnya? Ya intinya kan dia tetap ya kalau sesuai dengan logika. Nah, ketika 5 dipantulkan atau direfleksifkan, dia akan menjadi indeks pertama yang tadinya indeks terakhir. Maka dari itu kita bisa mengeluarkan nilai array-nya secara terbalik, tapi khusus untuk kolom doang. Oke? Kita akan mengeluarkan kita akan mengeluarkan nilai array secara terbalik eh, dengan catatan nilai dari kolomnya aja, dari kolom, dan membuat baris tetap. Oke, jadi kita cuma mengubah kolomnya doang, tapi nggak membuat baris tersebut ikut berubah. Nah, untuk cara yang simple itu sebenarnya kita tinggal see out aja, tapi see outnya itu terbalik. Maksudnya gimana? Kalau misal teman-teman punya 1, 2, 3, 4, 5, kita kalau see out terbalik itu bakal jadi 5, 4, 3, 2, 1. Ya kan? Nah, caranya gimana? Kalau yang untuk see out biasa, ini yang satu dimensi ya. Untuk see out biasa, berarti kan dia melakukan for dengan integer i sama dengan 0, lalu dikurang dari n. Nah, tapi kalau semisal yang kalau semisal yang reverse atau terbalik, dia itu berbeda dengan yang normal, yang dimana integer i itu sama dengan n kurang 1. Karena ya array itu mulai dari 0, jadi dia itu dimulai dari indeks terakhirnya yaitu indeks keempat kalau di sini. Terus i lebih dari sama dengan 0. Nah, kayak gini. Kurang lebih sama kayak yang tadi Dimas jelasin soal gimana cara output nilai terbalik. Oke. Nah, idenya udah dapet. Oke. Kita membalikkan nilai yang di kolom. Kalau sesuai dengan perkataanku tadi,
For loop yang di luar itu baris. Nah, for loop yang di dalam itu adalah echo auto. Itu adalah kolom. Nah, sesuai dengan rumus yang ini, integer i sama dengan n-1, maka kita terapin juga integer j sama dengan n-1. Kenapa n-1? Karena nilai kolomnya itu n. Panjang kolomnya itu n. Oke, terus i lebih, terus j min min. Kenapa j min min? Karena kalau j plus plus dia nggak akan dia akan apa ya? Kayak ya udah for loop terus menerus tanpa ada hentinya. Maka dari itu di sini j min min. Jadi kayak yang tadinya indeks keempat terus ke 3 2 1 0. Jadi menurun. Oke. Lalu setelah itu kita bisa see out nilai dari matriksnya. Oke. Coba kita coba eh, apakah jawabannya benar? Ya Allah Akbar. Bentar. Salah, salah ini deh. 1 2 1 2. Oke. Berarti salahnya di sini yang dimana oh ini J, oh ini I. Oke. Harusnya J. Maaf. Nah, coba kita coba lagi. Allah, -1 saya kita J kurang dari M, dikurang dari N, ya. Hah, coba kita hapus dulu yang ini. Ini sekalian debug. Apa salah? Hmm, nggak mungkin salah soal. Oh alah, oh alah. Kopinya salah ternyata. Nah, kopinya salah, oke. Pantesan. Nah, itu kan jawabannya jadi 5 3 2, sorry, kurang besar ya. Nah, jawabannya sesuai ya. Tadi kan inputnya 235, 79 20, 35 1 12. Outputnya bakal jadi 5 32, 20 9 7, 12 1 35. Nah, ini udah sesuai. Oke. Jadi kalau tadi aku lihat itu tuh kan cuma dibalikin indeksnya doang. Tapi khusus untuk kolom, barisnya nggak usah diotak-atik gitu. Jadi kayak ya udah 5 ada di baris pertama ya tetap di baris pertama. Yang diubah itu cuman indeksnya doang. Yang tadinya indeks pertama diubah menjadi indeks terakhir. Oke, kayak gini lah kurang lebih. Kalau kita lihat contoh dari sini, itu dia ini aku tulis di bawahnya 0 1 2 3 4. Ini untuk indeksnya. Berarti ntar ketika udah ditukar nilainya, ya jangan yang ini. Nah, ini. Nah, ketika udah ditukar atau di reverse, dia itu bakal jadi 4 terus 3 2 1 0. Nah, cuma ditukar doang. Jadi yang tadinya indeks pertama jadi indeks keempat, yang tadinya indeks kedua, indeks kedua lagi, indeks bahasanya nol lah. Jangan indeks pertama, indeks kedua. Untuk yang indeks ke nol itu jadi indeks keempat, yang tadinya indeks pertama atau indeks ke satu bakal jadi indeks ketiga. Dan untuk indeks kedua kenapa nggak berubah? Karena ya dia mau dibandingkan sama siapa gitu kan nggak bisa. Dia udah dinilai tengah-tengah. Kecuali kalau di sininya ada 5. Nah, ini yang tadinya indeks 0 jadi indeks kelima.
Yang tadinya indeks 1 jadi indeks keempat, nih itu. Yang tadinya indeks 2 jadi indeks 3. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk penyelesaiannya. Coba kita submit untuk menentukan apakah benar atau tidak. Ini soal apa ya? Oh, mirror array. Gua udah ngerjain tadi, coba-coba. Jadi apakah benar? Ya kurang lebih kayak gitu untuk penyelesaiannya. Itu untuk yang mirror array, dan mungkin kedepannya kita akan kasih beberapa soal, tapi ya teman-teman itu terserah mau dikerjain atau enggak, karena gak ada penekanan sama sekali. Tapi kalau misal teman-teman emang butuh latihan, kita ada beberapa rekomendasi soal yang cocok untuk latihan soal array. Oke. Dan salah satunya ini yang kita udah kerjain. Dan ada beberapa soal lainnya yang menunggu. Jadi kalau misal merasa kurang kayak untuk persiapan UAS kah atau persiapan responsi, teman-teman masih kurang di array-nya, teman-teman bisa coba kerjain soal-soal yang akan kita kirim. Bentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jikalau tidak ada, mungkin kita tutup untuk pertemuan kali ini. Aman kah? Oke. Oh, ini yang tadi ya. Aman. Oke. Ya udah. Gitu aja paling ya untuk pertemuan kali ini. Nggak intens-intens banget karena nggak ngerjain banyak soal. Tapi kita beberapa ada soal yang menunggu kalian. Ya, kalau misal emang bingung ngerjainnya gimana atau butuh clue dari kita, silakan tanyakan saja. Karena balik lagi ya, setiap orang itu punya haknya lah untuk belajar. Jadi tanya ke kita aja soal soal yang akan kita berikan tak. Tapi disclaimer ya, soalnya itu kebanyakan bahasa Inggris. Malah semuanya bahasa Inggris. Yang paling yang bahasa Indonesia ntar kita kasih juga. Tapi lagi sorting untuk soal-soal yang bagus. Jadi gitu aja. Ada yang mau ditanyakan sebelum aku tutup? Kalau nggak ada, boleh, boleh. Tanya PC aja boleh. Ke aku atau Dimas, itu boleh. Kalau mau tanya di grup pun boleh, biar lebih aktif juga grup kita. Ya, Sama kalau tadi yang datangnya telat, santai ya. Nanti aku kasih video rekaman buat hari ini. yes. Semoga videonya bagus. Sampai videonya bagus. Katanya Oke, ya jangan malu-malu ya ntar di grup. Kita kita setara kok. Ya, nggak ada yang jago, nggak ada. Semuanya belajar di sini. Jadi ya gitu aja. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita cukupi saja pertemuan pada kali ini. Terima kasih yang udah datang, udah belajar di sini. Aku apresiasi banget. Dan gitu aja mungkin kalau misal ada kurang kata atau misal ada hal-hal yang kurang jelas, bisa tanyakan ke kita. Atau tegur kita juga nggak apa-apa. Jadi seperti itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini David tidur nih, yakin aku. Aku nyimak anjir. Woi, Oh, ngeri. Aku Ya, ya. belajar AI, Cak. Ya, sama-sama. Kak Dimas dan Semoga Kak berkah.